Panggilan ini kini direkam. Temanya yang Pak Ardi masih yang malam tadi lah ya Pak Ardi ya? Aku ganti Pak. Boleh ganti ya? Iya. Ini sudah direkam ya kita Pak. Kita mulai aja ya. Boleh direkam ya? Oke, jadi saya duluan ya Pak Ardi. Kita ya. Assalamualaikum Pak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ardi. Suara aku jelas ya? Jelas Pak. Oke. Pak Mei, boleh nanya dikit enggak? Iya Pak. Di murid Bapak waktu SMP itu ada anak dari daerah Lembak tak? Kalau di SMP ada sih Pak, beberapa orang. Bukan, tapi maksudnya Karakternya bukan cak dari mana, Lembak, Pak? bukan dari Lembak, tapi darah Lembak mungkin ya. Karakternya cak mana Pak? Kalau karakter mereka itu kalau dibanding dengan misalkan kita bandingkan dengan orang misalnya yang tinggal di Curug, misalnya dari orang Rejang seperti orang lain, pasti beda. Nah, orang Lembak itu kan memang dikenal mungkin agak keras seperti itu kan Pak ya. Oke. Baik ke putrinya. Nah itu jadi masalah yang aku angkat malam ini Pak. Kebetulan kan kami di sekolah itu hampir 50%, bahkan 60% yang memang asal dari sana. Sebenarnya bukan bermaksud sukuisme sih. Iya. Tapi memang beberapa kali dijumpai murid-murid yang bermasalah itu rata-rata mereka yang dari situ. Tapi ada juga nilai positifnya banyak. Jadi hampir setiap hari kalau waktu belajar dengan saya itu yang pertama mungkin karena mereka menganggap saya dari situ, sama-sama searah dari situ. Jadi mereka itu menganggap lebih kayak lebih dekat, tapi negatifnya beliau agak menyepelekan, jadi kenapa? Iya. Maksudnya menyepelekan itu Pak? Menyepelekan ketika kita misalnya kita kasih tugas banyak yang tidak buat, terus ketika jam saya mereka banyak keluar. Iya. Jadi mereka itu kalau misalkan berinteraksi dengan Pak Ardi itu mungkin mereka merasa lebih ada nilai plus mungkin ya dibanding dengan Bapak Ibu guru yang lain mungkin. Salah satunya itu. Cuman yang saya ngerasa itu apakah dengan saya saja atau dengan guru yang lain. Tapi kalau saya perhatikan memang beliau ini, mereka-mereka ini agak beda. Kalau dengan saya itu nganggapnya Bapak ini kayaknya tidak mungkin marah dengan kami karena sudah satu daerah. Terus juga ketika memang kami bermasalah mungkin Bapak ini bisa bantu kayak gitu. Nah, bahkan mohon maaf baru-baru ini ada murid putri itu sudah ketahuan dia itu ngambil barang-barang di Korsis. Iya. Nah, kebetulan kan ruangan saya itu dekat dengan BK. Jadi waktu mereka dipanggil, guru BK-nya itu kebetulan orang-orang daerah situ juga. Jadi sama Pak ya. Iya, spontan ibu itu ngomong, "Nah, Pak Ardi, ini orang-orang kita ini bikin malu kita, baik." Jadi saya tanya, "Kenapa, Bu?" Ngomong guru BK-nya ini. Jadi anak-anak ini masalahnya gini. Dengan spontannya saya langsung ngomong pakai bahasa situ. Jadi saya ngomong berarti kalian tidak menghargai kami sebagai orang situ, kalian bikin malu kami sebagai orang situ. Jadi anak-anak itu kan anak-anak kelas 10.
Mereka rata-rata masih ada yang belum kenal betul dengan saya. Jadi, Ya oh benar. jadi Bapak orang situ. Jadi Bapak kok bisa bahasa situ? Jadi saya jelaskan, saya memang sekarang tinggal di Curug, tapi saya asli di situ, besar di situ, lingkungan saya bergaul dengan orang-orang yang daerah Lembak. Iya, iya. Saya ngomong sama anak gitu. Tanggapan Jadi anak-anak setelah Bapak ngomong seperti itu apa Pak? Kaget Pak ya pasti ya? kaget ya Pak. Jadi dia langsung minta maaf, Pak, minta maafnya kami tidak tahu kalau memang guru-guru di sini banyak banyak yang dari daerah situ. Kalau yang kelas 12 rata-rata mungkin sudah paham, sudah tahu. Nah, jadi mereka itu secara tidak langsung dihukum. Itu cewek loh Pak, 5 orang. Mereka dihukum setiap hari harus nyuci WC, setiap hari harus kebersihan lingkungan. Tadi saya ketemu setelah mereka lapor kan. Setelah mereka bersih-bersih, mereka pasti lapor. Sudah Pak, sudah Bu. Jadi saya panggil. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tahu Pak. Menurutmu layak tidak kamu diperlakukan seperti itu? Sebenarnya kalau kami tidak bikin masalah, tidak Pak. Tapi ini karena memang kesalahan kami siap menerima konsekuensinya. Iya. Mereka bilang kayak gitu. Lantas sesudah ini apakah kamu mau mengulangi? Tidak Pak, kami malu nian Pak. Setiap hari diolok-olok sama kawan. Sama guru-guru juga kami diomong juga Pak. Terus saya ngomong, kalau seandainya kamu tidak melakukan, kamu tidak mungkin diperlakukan seperti ini kan? Iya sih Pak. Jadi gitu. Nah, saya ini dilema Pak. Iya Pak. Dulu waktu kurang lebih 4 tahun yang sudah, saya pernah koordinasi dengan guru BK, Bu, ada baiknya anak-anak kelas 10 kita kumpulkan jadi satu yang anak-anak dari daerah Lembak. Untuk apa Pak? Jadi gini Bu, boleh dibilang kasar ngomongin kita premanisme. Meskipun kita di sekolah kita premanisme. Kita pegang beberapa orang, jadi mereka penanggung jawab untuk anak-anak khusus yang dari daerah situ. Siapa Pak orangnya, kata si guru BK. Ya nanti kita cari informasinya. Kebetulan dapat orang 3 Pak. Nah boleh dibilang kalau bahasa gitu tuh pala gengnya yang orang 3 nih. Kepala koti. Jadi 3 orang ini yang kami pegang. Jadi kami nekan kayak orang 3 ini. Ketika ada apa-apa, ada HP hilang, ada anak belago, ada anak yang bolos, ada anak yang ketahuan merokok, kamu penanggung jawab, kamu harus cari orangnya. Jadi kan karakter orang situ tuh Pak, ketika dikasih jabatan kayak gitu, dikasih kepercayaan kayak gitu, dia merasa ada kebanggaan. Iya benar, suatu kebanggaan ya. Bukannya malah apa, dia malah bangga. Oh iya, ini siap Bu, beres Bu, aman Bu. Dia ngomong kayak itu. Dan alhamdulillah itu terjadi sampai mereka tamat sampai kelas 3. Alhamdulillah ketika ada kejadian boleh dibilang misalnya HP hilang, terus ada anak yang belago, pasti dapat Pak. Nah, masalahnya ada beberapa guru yang tidak setuju dengan alasan gini. Kenapa kok dikumpulkan anak-anak yang dari situ saja? Kok kesannya seperti membeda-bedakan suku, memperlakukan anak secara beda-beda. Jadi, tahun kedua ketika dibahas di rapat, itu ditiadakan. Jadi dihilangkanlah sampai dengan tahun ini. Nah, setelah mereka tamat tahun kemarin, itu 1 tahun itu ibaratnya tuh puncaknya ketika tidak ada yang megang lagi. Jadi yang HP hilang setiap hari, yang anak belago yang bawa pisau, yang sampai berkeroyokan. Itu terjadi 2 tahun terakhir Pak. Jadi untuk penyelesaiannya bagaimana Pak? Dengan yang Bapak sudah terapkan itu kan tidak disetujui dengan teman-teman tadi kan? Dulu waktu kami melakukan itu kan masih beda kepala sekolah, belum kepala sekolah yang sekarang. Itu memang dapat dukungan, bahkan
sebelum kami melakukan itu kepala sekolahnya sudah ngomong, "Bapak Ibu yang berasal dari daerah situ, saya percayakan tolong pegang anak-anaknya, tolong dikendalikan anak-anaknya." Dengan alasan, yang pertama, Bapak Ibu sudah tahu karakter mereka. Kemudian ketika harus bagaimana Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian yang selanjutnya alasannya karena terkendala komunikasi. Ibaratnya kan kami sudah paham bahasa. bahasa-bahasa anak dari situ. Jadi itu sudah kami terapkan. Nah, kebetulan karena sudah ganti kepala sekolah ini, karena beliau setuju dengan guru yang tidak suka dengan perlakuan kami terhadap anak-anak itu tadi, jadi memang ditiadakan, memang tidak diperbolehkan lagi. Tapi bahkan kemarin ada yang sampai ke kepolisian, Pak, tahun kemarin, Pak. Itu kasusnya mereka saling kroyok gitu. Itu pas lagi MPLS, pas lagi MOS. Iya. Jadi masalahnya itu sampai mohon maaf anak-anak kami juga ada yang di tahanan luar. Dalam arti mereka wajib lapor selama 2 minggu. Jadi pagi ketika jam istirahat, misalnya jam-jam 10 mereka ke polsek, nanti pulang 2:30 mereka balik lagi ke situ. Itu dilakukan selama 2 minggu, Pak. Karena memang ada dua pihak, melibatkan dua pihak kan, pihak yang di ibaratnya itu anak korbannya, kemudian pelakunya. Jadi yang pihak korban ini orang tuanya tidak terima. Jadi minta jaminan mereka. Saya minta jaminan dari sekolah, minta jaminan dari kepolisian kalau anak saya selama 3 tahun aman. Tidak ada lagi kejadian-kejadian tidak diinginkan. Nah, rencana kami sih, Pak, ya. Rencana kami tahun depan kami akan adakan lagi. Walaupun kepala sekolahnya yang sekarang ini, Pak ya. Nanti di rapat awal tahun mungkin kami sampaikan lagi alasannya apa, tujuannya apa, mungkin dengan tujuan yang memang benar-benar intinya untuk kebaikan. Saya rasa mungkin Pak Soka juga bisa menyetujuinya karena mereka kemarin ngomong juga sih dari pihak wakil-wakil dari pihak sekolah, kepala sekolah khususnya. Iya. Ternyata ingat Pak, Bu, dulu pernah diadakan gini kan? Iya Pak, pernah. Kayaknya memang setelah itu memang tidak ada ya kejadiannya. Ya ada sih Pak, cuman istilahnya tuh tidak seintens kayak kejadiannya sekarang kami ngomong. Berarti tahun depan mungkin bisa diadakan lagi Pak, Bu. Lantas kami ngomong, saya minta persetujuan dari pihak sekolah Pak, khususnya Dewan Guru dan warga sekolah, supaya nanti tidak terjadi omongan yang di belakang, omongan yang bahwa kami memperlakukan beda, kami sukuisme. Terus kata Bapak, ya sudah nanti waktu rapat kenaikan sambil rapat ajaran baru, berarti kita coba baik, nanti kita bahas di forum. Itu respon ini ya? Ya, respon dari pihak sekolah. Kalau misalkan Pak Ardi, mungkin aku nanya ini Pak. Ya. Kalau dengan kejadian misalkan itu kan istilahnya lebih memang separuh orang mungkin berpikir kan lebih memperhatikan yang berasal dari Lembang seperti itu kan. Sedangkan di satu sekolah itu kan mungkin ada dari orang Jawa, dari orang Rejang seperti itu kan, mungkin sedikit banyak juga ada juga yang membuat kesalahan seperti itu kan. Betul Pak. Ya, di sekolah Bapak itu kan mungkin lebih dominannya itu mungkin dari orang-orang yang berasal dari yang sama dengan daerah Bapak tadi kan seperti itu. Selama kejadian itu, apakah Bapak misalnya kalau malu itu mungkin sudah pasti malu kan seperti itu kan, yang orang yang asal dari gitu kan. Tapi masyarakat dengan anak-anak yang berbuat kesalahan tadi itu, ada nggak misalnya dengan yang Bapak sudah terapkan itu memang membuat mereka itu tidak benar-benar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi seperti itu Pak? Misalnya memang sekali kan separuh anak itu kan biasanya kan
kalau sudah kita kasih hukuman mungkin dia berhenti sebentar, tapi Mm-mm. begitu kena hasutan kawan lagi mungkin ulang lagi seperti itu kan, atau mungkin tambah jadi, atau sudah tidak sama sekali, sudah memang benar-benar tobat seperti itu Pak, selama Bapak mengajar di situ. Kalau tobatnya itu tidak Pak. Cuman ketika ada kejadian-kejadian, jadi yang palak kodenya tadi kami panggil lagi. Bahkan waktu anak-anak masih boleh bawa HP, ketika ada tercium bau anak-anak balik nak belago, mereka yang 3 itu laporan. Iya, iya, Pak iya. Bu, rombongan ini nak belago. Jadi langsung kami sutindak, kami cari dulu siapa orangnya. Kalau memang benar-benar kejadian, kamu ingat siapa orangnya, besok kamu kasih tahu dengan kami. Ada kadang memang lagi rencana, tapi tidak jadi. Tak ketahuan Karena tadi. karena orang 3 itu benar-benar berperan Pak. Ketika kita pegang, memang Iya. karakter orang situ kan. Ketika kita pegang, ibaratnya beliau tidak mau disalahkan. Yang memang sebetulnya kadang mereka tidak tahu sama Iya. sekali. Ya, dia karena tidak mau disalahkan, terus karena sudah kita kasih tanggung jawab tadi, jadi mereka istilahnya boleh dipercaya, bisa dipercaya untuk melakukan hal dari tugas kami tadi, Pak. Memang termasuk berarti trik yang seperti itu memang berarti termasuk jitu ya Pak ya, dengan memegang. Tapi mungkin itu tadi memang permasalahan itu ada beberapa rekan kita ini kan yang kurang setuju ya Pak ya. Itu lebih menguntungkan itu. Seandainya ketika Bapak tadi sudah mengajukan lagi kan untuk yang tahun ajaran baru, seandainya kan, terus masih dari pihak sekolah tadi sudah merespon boleh coba lagi. Tapi pas nanti ingin penerapannya berubah lagi pemikiran dari pihak sekolah. Kayaknya Pak Ardi misalkan tidak, kayaknya lebih baik tidak usah lagi pakai lagi. Bagaimana itu pendapat Pak Ardi itu Pak? Pak takutnya Pak yang suku-suku lain protes misalkan seperti itu kan? Kalau seandainya kebijakan itu tidak diperbolehkan lagi, ya kami mau tidak mau harus ikutin kebijakan dari sekolah, karena kami tidak mungkin bergerak sendiri Pak. Iya, kita perlu dukungan Pak ya. Betul. Tapi gini Pak, dulu waktu kami terapkan seperti itu, pihak-pihak yang misalnya di luar dari orang Lembak, ada yang sempat ngomong dengan kami, Pak, dulu tuh pernah dibuat itu Pak, aman kami Pak. Iya, ibaratnya itu tidak ada yang bully kami, tidak ada yang malahi kami misalnya. Itu salah satu respon dari siswa yang bukan dari orang Lembak yang pernah kami lakukan. Karena mereka sudah mengalami mungkin ya. Benar-benar. Bahkan ada yang nyarankan, ngapa tidak dikumpulkan cak dulu lagi Pak, ini Bu, biar kami juga agak ini dikit lah. Itu saran dari mereka. Iya. Tapi ada positifnya juga Pak. Positifnya anak-anak di situ aktif, dalam arti mereka lebih berani dari segala hal. Misalnya ketika kita adakan perlombaan, ketika kita adakan ini, mentalnya udah ya betul Pak, bisa atau tidak mereka nanti, yang penting mereka berani dulu tampil ya. Itu positifnya. Ada yang separuhan ini kan anak ini beraninya cuma di kandang kayak gitu kan, ketika keluar mau ikut lomba hilang ya, mentalnya tidak muncul mental. Itu berarti jadi kalau misalkan dari pihak sekolah tuh kemungkinan kalau sudah mendapat respon dari siswa juga seperti itu, mungkin kemungkinan besar memang disetujui kemungkinan Pak ya, karena memang sudah pernah diterapkan, kemudian memang alhamdulillah mungkin efektif kan. Kalau boleh tahu Pak, di sekolah Bapak itu orang Lembak, memang yang anak dari Lembak dengan orang yang berasal dari misalnya dari Rejang, Jawa itu memang dominannya dari Lembak ya Pak ya? Apa perbandingannya sama? Kalau persentasenya Pak, anak-anak yang dari kita hitung daerah Lembak itu dari Mojorjo sampai dengan bahkan ada yang dari PUT.
50% lebih Pak persentasenya. Lembak Pak ya. Ya, meskipun kan terkadang dari Mojorejo, dari Beringin Tiga, Blitar Muka itu kan ada yang suku Jawa juga. Iya iya iya. Tapi pergaulan mereka sudah seperti itu, bahasa mereka pun ketika ngumpul ya pakai bahasa situ. Col col. Ya, jadi ibaratnya ketika memang karakternya masih bisa dibina, tapi kalau bergabung dengan dengan mereka yang dari situ juga mau tidak mau sedikit banyaknya terbawa juga, Pak. Memang terkadang ulah anak-anak ini kan tanpa berpikir panjang kan. Iya, Pak, betul. Tanpa berpikir panjang bahwasanya di sekolah itu ada juga guru yang berasal dari situ. Dan kadang ketika memang ini Pak yang lebih malu lagi, ketika memang bermasalah, kita panggil, ditanya, kau dari mana? Dari sini Pak. Anak siapa? Dan tidak. Ternyata memang ada masih hubungan keluarga. Nah itu tambah ini lagi Pak. Iya iya iya. Ada kaitan-kaitan. Iya. Tambah Jadi mati. nambah beban. Ibaratnya beban mental buat kami Pak. Iya benar. Pernah juga ada salah satu guru yang ngomong ketika sudah kejadian kayak gitu. Gimana ini Pak Ardi? Anak-anak dari situ lagi yang bikin masalah. Saya sempat emosi kalau ketika dia ngomong kayak gitu, saya sempat emosi. Karena orang itu pasti taunya Pak Ardi inilah. Nah ya itu. Dia bilang, Pak Ardi ini Iya. karakter orang-orang di situ. Jadi saya ngomong, Pak, memang anak-anak yang sering bermasalah dari situ. Tapi apakah ketika separuh lebih siswa dari arah situ, apakah semua akan balik ke saya? Semua harus menjadi tanggung jawab saya? Saya ngomong. Itu Iya. tanggung jawab kita sama-sama, Pak. Mungkin persepsi mereka itu Pak, mungkin takut mungkin kan sama mereka anak lembak atau ya sudah kita kasih tahu sama Pak Ardi aja kan. Cuma kalau ingin memang profesional dan mereka juga merasa jadi guru mereka kan nggak apa-apa sebenarnya untuk menasihati kan. Tapi memang bullying ibaratnya yang sering malah yang sering ini kadang di depan mata saya Pak. Oh, Ya itu biasa-biasa tadi aja. kan beliau menganggapnya kita sudah satu daerah, kita satu dusun, kita satu satu wilayah ibaratnya dengan latar belakang yang mungkin mereka anggap sama. Jadi mereka itu menganggap sudah ala dia sobai dengan Pak Ardi. Itu juga udah Iya. tahu kayak gitu nah. Kalau gurunya orang Lembak di sana berapa orang Pak selain Pak Ardi Pak? Ada tahun ini masuk alhamdulillah 2 orang Pak. Oh 2 orang. Ya. Dan guru lanangnya yang dari situ cuma aku dewek. Oh iya iya. Nah itu jadi makanya segala ini itu ibaratnya tuh tindak tanduk mereka itu larinya ke saya, ngefeknya ke saya. Karena merasa dipikirnya Pak Ardi lebih pengalaman. Iya. Kalau mungkin masalah-masalah yang lebih ke Putri misalnya belago, yang rambut pirang, itu mungkin diserahkan memang ke Ya ke Putri ya. iya. Tapi kayak yang lebih krusial yang kayak gitu, larinya ke saya. Bahkan sampai sekarang saya masih ada nyimpan pisau punya anak-anak tuh Pak. Iya. Iya. Nah ini saya cerita sedikit masalah pisau tadi. Itu kejadian yang tahun kemarin yang saya sampaikan, yang sudah sampai ke kepolisian. Jadi pisau itu tuh ada di jok motor kawannya. Yang satunya ini yang bawa pisau ini sudah termasuk rombongan tadi. Jadi untuk menyelamatkan pisaunya itu si boleh dibilang tersangka lah Iya si iya. anak tadi ngomong dengan kawannya pakai bahasa situ dan saya dengar. Jadi dia ngomong ibaratnya kalau bahasa kita itu tolong selamatkan barang yang di dalam jok motor saya. Kalau saya ke kepolisian nanti tambah 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 parah masalahnya. Jadi saya dengar Pak, saya dengar, terus saya panggil anak tadi.
Motormu di mana, saya tanya. Ada Pak di parkiran Pak. Bapak nak nengok lah apa isi jok motor kau. Tak ada Pak, tak ada apa-apa Pak. Sudahlah, kau nak ngaku kayak bapak, apa nak ngaku ke kepolisian Bapak. Saya ngomong kayak gitu Pak. Jadi dia ngomong, jangan kasih tahu Pak, cukup Bapak baik. Nah kalau barang itu Bapak pegang, masalahmu tidak akan panjang. Kalau seandainya kamu tidak mau ngasih, balik kamu masih berlanjut, ya sudah Bapak tidak mau ini lagi, itu sudah urusanmu, saya ngomong. Iya. Jadi dia manggil kawannya tadi, tolong ambilkan ini pisau aku tadi, tolong kasihkan kayak Pak Ardi katanya. Setelah usut punya usut, orang tua dari anak itu tadi kawan satu SMP. Oh. Jadi ketahuannya waktu dipanggil ke sekolah, Iya. si Chandra nama orang tuanya, lah anak tahu Chan, iya ngapa? Ya sudah, ini dulu masuk ke BK dulu, masalahnya nanti di BK. Jadi ibaratnya sudah kayak gitu, laju nitip kan anaknya. Jadi Pak, titip lah, pokoknya kalau ada apa-apa dengan dia macam-macam, sudah anggap baik anakmu katanya. Ya. Karena kenal tadi, ya Pak ya. Iya. Jadi kalau permasalahan Pak Ardi ini kalau di sekolah itu berarti berkenaan dengan orang lembak. Jadi intinya Pak, kami melakukan hal seperti itu sih sebenarnya kami tidak membeda-bedakan suku. Iya. Terus kenapa kami berinisiatif seperti itu? Karena memang ibaratnya itu waktu itu kejadian sudah meresahkan. Oh. Ibaratnya meresahkan itu ketika orang-orang dari situ mereka berkuasa di sekolah itu Pak. Jadi anak-anak yang ibaratnya orang Jawa, orang Rejang, orang Sunda itu tidak berani. Ya kayak gitu, ibaratnya hal sepele aja, tiap hari minta duit 2.000. Nah gitu nah. Jadi ibaratnya itu kami prihatin dengan kejadian kayak gitu. Kebetulan kepala sekolah ngomong, jadi sudah kami coba lakukan dengan tujuannya supaya meminimalisir kejadian bullying di sekolah sama kejadian yang ibaratnya tuh premanisme lah kalau saya ngomongnya. Karena iya, kejadian kayak gitu sebenarnya tidak pantas ada di sekolah. Jadi itu latar belakang kenapa kami melakukan hal itu, dengan tujuan memang ada beberapa yang tadi ada yang guru sampai ngomong kenapa harus membeda-bedakan suku. Terus juga secara emosional ada anak yang cemburu juga, yang bukan orang lembak. Pak, ngapa kok mereka dikumpulkan kami tidak? Apa kami kok anaknya baik-baik Pak? Katanya. Bukan seperti itu. Tujuannya bukan seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya anak-anak yang ibaratnya orang Jawa, orang Rejang, ketika memang bermasalah, ibarat itu kita menyelesaikan itu ibaratnya lebih cepat selesai dibandingkan yang dari situ. Iya. Karena memang kalau menurut saya itu memang latar belakang dari lingkungan tempat tinggal mereka Pak. Pengaruh lingkungan berarti ya Pak. Ya. Di daerah situ kan bebasnya seperti apa itu sudah sama-sama tahu kita. Kayak kejadian yang kemarin yang sampai guru di Ketapel itu kan di situ juga. Jadinya. Bahkan orang tuanya yang ini kan. Nah itu memang karakter orang dari situ kan, ketika anaknya entah salah entah benar, orang tua selalu membela. Iya benar. Padahal belum tahu misalnya permasalahannya apa. Cuman kalau di SMK di sekolah tempat Pak Ardi itu, kalau misalkan kayak PPDB kayak gitu kan, mungkin kan ada kayak tes kayak gitu kan Pak, alamat tentu mungkin yang si anak A ini misalnya dari SMP ini kan, terus sedikit banyaknya mungkin memang kita kan kalau anak baru itu kan memang tidak tahu kan track recordnya, entah anak ini nakal, entah anak ini kan. Betul. Karena saya yakin kan pasti
dari lembah itu kan boleh dikatakan tidak segalanya, tidak semuanya itu yang dari lembah itu memang ketika masuk di sekolah itu selalu membuat onar kan. Nah, jadi ketika pas penerimaan siswa baru itu, apakah di sekolah Bapak itu, ini saya ingin tanya nih, asal dari mana, misalnya dari daerah PUT misalnya gitu, sudah masuk aja. Tapi dengan cara itu tanpa melihat misalnya, oh dia ini mungkin dulu nakal, tengok dari nilainya, dari datanya seperti itu Pak. Macam mana tuh Pak kalau di sekolahan Bapak Pak, dalam sistem penerimaan itu? Gini Kan Pak. itu tadi kan aku dengar tadi kan masih kelas 10 itu. Kelas 10 itu kelas 1 kan Pak ya? Iya. Kelas 1 lah. Sistem PPDB yang pertama kan memang kalau SMK itu tidak rayon, tidak zonasi. Oh, iya. Jadi dari manapun boleh masuk. Terus ketika PPDB pun kami ada melakukan tes akademik, tes fisik, kemudian tes jurusan. Nah, untuk fisik sendiri kami memang tidak mentolerir siswa yang bertato. Itu memang sudah aturan kayaknya memang. Jadi ketika memang siswa yang bertato memang benar-benar tidak bisa kami terima. Terus untuk tes akademik mereka baca tulis dan berhitung. Tes buta warna untuk beberapa jurusan. Kalau masalah track record, biasanya kalau hal-hal seperti itu kami dapat informasinya dari anak-anak yang memang tahu dengan beliau atau dengan teman-temannya. Karena memang tidak ada di Juknis Pak. Tidak ada di Juknis, kita harus menanyakan sampai detail, sampai latar belakang keluarga itu kan tidak ada. Jadi ibaratnya boleh jadi ketika memang seperti itu apakah kami kecolongan. Yang kedua, apakah memang nah ini masalah lagi Pak. Parahnya kami itu ketika memang ada siswa yang pindah dari manapun pasti diterima. Pindahan kayak gitu Pak ya. Betul. Padahal ini waktu semester 1 kemarin di awal-awal itu ada beberapa siswa pindahan dari situ juga, dari SMA 7 yang jelas-jelas mungkin ibaratnya SMA 7 tuh memang lokasinya di PUT itu Pak Ardi ya? Yang di Pak Curup Pak. Oh yang memang yang Pak Curup ya, benar ya. Pinggir jalan itu Pak ya. Jadi anak-anak yang dari situ kan mungkin tahu dengan anak yang pindahan itu. Jadi ngomong ketika sudah diterima baru anak itu mau Pak ngapa diterima? Keluar dari situ kan no belago kemarin. Tapi sudah terlanjur diterima. Iya, nggak mungkin dikeluarkan. Iya. Terus satu lagi masalahnya, mohon maaf anak-anak yang ibaratnya mungkin karakternya bagus, ekonominya bagus, mereka lebih milih ke kota Pak. Oh iya. Iya. Jadi mohon maaf sekali input yang ke kami itu memang ibaratnya karakternya sudah banyak ke arah ke situ. Ketika memang dia masuk ke sekolah, bertemu lagi dengan komunitas yang sama seperti itu, bisa jadi mungkin tambah jadi. Nah, jadi itu memang yang lebih mempengaruhi mereka untuk melakukan itu Pak ya. Jadi input mempengaruhi output lah Pak. Iya. Meskipun bagaimana kerasnya kita, strength-nya kita di sekolah, mereka bersekolah di sekolah itu tidak lebih dari 8 jam. 16 jamnya mereka bergaul di lingkungan itu lagi. Membentuk karakter mereka lagi. Iya. Jadi memang jadi tantangan Pak Ardi dan kawan-kawan lah Betul Pak. Sekolah itu mendapatkan, ya memang benar sih. Tapi sebenarnya kalau sekolah itu misalnya menerima pindahan itu kan sebetulnya kan tanda tanya juga kan Pak ya. Kenapa? Ya kan biasanya kalau pindah ini kan karena faktor orang tua pindah kerja. Ya. Atau memang anak itu yang bermasalah seperti itu. Nah, yang kita takutkan ini nomor 2 tadi. Kalau dia bermasalah di sekolah yang lama, takut mempengaruhi kawan-kawan. Betul Pak. Tapi gini,
dulu pernah saya ngambil positifnya juga dari sisi positif anak-anak. Waktu saya di OSIS, saya pembina OSIS, ada beberapa siswa yang memang sengaja saya calonkan dengan tujuan saya ngomong kasar ngomongnya pemutihan nama daerah Lembak. Saya ngomong kayak gitu, Pak. Betul. Dari kamu berapa orang ini, saya minta mencalonkan diri untuk kepengurus OSIS. Jadi ketua dan wakil, ketua wakil. Jadi istilahnya kita tidak selalu diingat dan dikenang orang hal-hal yang jeleknya saja. Dan alhamdulillah terpilih, Pak. Karena itu tadi memang ibaratnya kan mayoritas dari situ. Otomatis mereka milih anak yang situ. Tapi alhamdulillah ketika hal-hal seperti itu kita coba lakukan, ibaratnya orang tidak selalu mengenang bahwa Lembak itu nakal, Lembak itu rawan, Lembak itu galak macam-macam. Jadi ada juga hal positifnya yang diingat di sekolah. Dan pada intinya tuh Pak, setiap suku, kalau menurut saya itu Pak, pasti ada duanya. Betul. Tapi tinggal pandangan orang untuk, misalnya kayak gini, kalau orang sering mendengar cerita tentang orang Lembak itu yang buruk-buruknya, pasti orang pandangannya lebih ke negatif itulah. Sedangkan ya orang Lembak juga kan sedikit banyaknya kan tidak semuanya orang yang melakukan itu seperti itu kan. Seperti itu. Kayak misalnya kalau kita agak keluar sedikit, misalnya orang Jawa. Oh, orang Jawa itu lembut sih. Padahal ada juga sih orang Jawa itu yang keras seperti itu. Ya. Menurut saya kan. Kan ada yin dan yang, Pak. Ya, benar. Ada plus, ada minusnya. Tapi ya itu saya sampaikan, anak Lembak itu ibaratnya kita itu ibaratkan kemarau panjang, hilang hujan sehari, saya ngomong. Ngapa, Pak? Ya iyo, nak kamu baik cak mano baik, Lembak tuh dikenalnya orang ya cak itulah. Selalu begitu. Makanya mulai dari sekarang saya ngomong, belajarlah sedikit demi sedikit, kurangi hal-hal yang memburukkan nama daerah situ. Memotivasi mereka juga membantu ya. Betul, Pak. Betul. Ini kayaknya kita sudah habis nih Pak, waktunya Pak. Ya Pak. Jadi kesimpulannya itu, intinya kami melakukan berkoordinasi dengan BK. Hal itu kami lakukan supaya hal yang meresahkan itu sedikit demi sedikit terminimalisir, Pak. Bukan bermaksud sukuisme, bukan bermaksud membeda-bedakan suku dan memperlakukan beda, tapi intinya kami coba untuk mengurangi kejadian yang tidak seharusnya terjadi di sekolah. Seperti itu, Pak. Pak Ardi, mungkin semoga dengan penerapan yang Pak Ardi terapkan di sekolah itu mungkin bisa dilanjutkan sesuai dengan keinginan Pak Ardi, dan kita doakan mungkin semoga anak-anak yang berasal dari daerah Lembak itu kan bisa berpikir lebih ke positifnya lagi Pak. Amin. Pak. Nah, mungkin kita bisa pindah room lagi kayaknya nih Pak. Ya Bapak belum nih? Oh, Pak Mei belum? Oh, apa lagi ya? Iya. Sorry. Langsung Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirto, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, saya ingin sedikit bercerita ke Pak Ardi nih Pak. Kita kan sama-sama guru nih Pak. Nah jadi cuman kita kan guru tapi beda bidang studi kayak gitu kan. Betul Pak. Nah, saya mau tanya ke Pak Ardi, selama Pak Ardi jadi guru, apakah selama Pak Ardi jadi guru itu menemui siswa-siswa yang memang tidak menyukai pelajaran Pak Ardi seperti itu? Atau selama itu ada seperti itu? Misalnya dari kalangan mungkin yang lebih suka ke pelajaran Pak Ardi itu mayoritas kebanyakan yang dari putrinya seperti itu ketimbang dari yang anak putranya seperti itu Pak. Ada nggak Pak? Saya mengampuh mata pelajaran bahasa Inggris. Menurut survei
mata pelajaran yang tidak disukai nomor 2 setelah MM itu bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Ya, Benar nggak? iya benar. Susah untuk dicerna. Nah, Tapi bukannya kalau penjas itu banyak anak yang lebih suka, Pak? Nah, saya mungkin untuk malam ini saya mau mengangkat tema yang seperti itu kan, Pak. Jadi kan orang kan selalu berpikir pembelajaran olahraga itu sangat memang ditunggu-tunggu seperti itu kan. Belum pergantian jam PJOKB mungkin anaknya udah siap. Nah, ini pengalaman saya ingin bercerita pengalaman saya waktu di SMPT, Pak. Jadi di sekolah tempat saya kemarin itu kan Pak Ambi, itu kan beda dengan sekolah-sekolah di negeri. Kalau di sekolah-sekolah negeri itu kan anak putra dan anak putrinya itu kan dicampur dan itu tidak menjadi masalah. Iya Pak. Sedangkan kalau di sekolah saya kemarin, SMPT itu kemarin, dan itu sudah boleh dikatakan menjadi problem saya juga dan tantangan bagi saya selama saya mengajar di SMPT. Kan anaknya itu dipisahkan, putra sama putra, putri sama putri. Nah, memang yang saya katakan tadi, pelajaran saya itu ditunggunya itu hanya sebagian anak. Sebagian anak boleh saya katakan itu anaknya putra. Dan itu memang mereka sangat menunggu pelajaran PJOK. Kalau boleh saya cerita, Pak, anak putra itu bahkan kalau boleh dikatakan tidak ada di hari itu pelajaran saya, mungkin banyak sekali yang tidak masuk. Betul. Tapi kalau ada pelajaran PJOK yang tidak pernah masuk itu bisa masuk seperti itu. Nah, tapi permasalahannya saya itu di anak putrinya, Pak. Nah, di anak putrinya itu boleh dikatakan hanya 60% yang menyukai pembelajaran PJOK. Nah, 40%-nya itu boleh dikatakan hanya sebatas mungkin karena takut sama saya atau mungkin karena takut diomong-omongi sama teman-temannya. Jadi pernah waktu itu Pak Ardi, saya itu mengajar, memang kan kita kan ketemu terus kan karena saya satu-satunya guru PJOK di sana tuh, ketemu terus sama satu kelas itu kalau sekarang itu kemarin itu kelas 9D. Dari dia kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, di kelas itu tuh ada sekitar 4 atau 5 orang kemarin itu di kelas putri itu. Jadi saya selalu perhatikan, jadi setiap pelajaran saya memang sangat berbeda ketika saya memasuki ke kelas yang anak laki-laki. Jadi ketika saya masuk ke kelas dari kelas 1, saya tidak terlalu mengambil pusing, karena pikir saya kan, hanya dasarnya saja dulu kan, dan saya memang belum mengenalkan beberapa materi-materi khusus. Nah, ketika di kelas 8, saya perhatikan lagi, sama. Nah, permasalahannya itu Pak, dari kelas 1, 2, dan 3 selalu sama. Setiap pelajaran saya, dari 4-5 orang itu, mungkin hanya 3 orang yang bawa baju olahraga. 3 orang yang bawa baju olahraga, tapi tidak membawa celana trainingnya. Yang 2 orang itu tidak sama sekali membawa baju olahraga. Nah, ketika saya bertanya, nah, kenapa nggak pakai baju olahraga? Kan kalau di sana kan panggilannya Abi. Kan Abi kan selalu mengingatkan walaupun hari hujan atau gimana ya, harinya misalnya tidak mendukung, kita tetap memakai pakaian olahraga. Baru dicuci dengan alasan-alasan yang sama, Pak. Jadi saya sudah simpulkan, oh ternyata memang dari kelima anak ini memang mungkin mereka ini memang tidak menyukai pelajaran PJOK. Mungkin jadi akhirnya saya meminta bantuan sama guru BK saat itu, Pak. Saya minta bantuan sama guru BK untuk mencari tahu apa sih alasannya. Karena ketika saya bertanya, mereka tidak terlalu terbuka kepada saya. Tapi saat itu saya diarahkan untuk kepada guru BK itu untuk meminta bantuan kepada wali kelasnya. Karena menurut guru BK, anak-anak itu kan lebih dekatnya itu kan sama wali kelas. Nah, jadi saya minta bantuan sama wali kelasnya untuk menanyakan ke kelima itu kan, kenapa setiap pelajaran Abi Mason mereka itu selalu tidak ada saja kesalahan mereka yang mereka buat. Nah, sedangkan di sekolah itu kan tidak boleh menghukum. Jadi saya juga takutnya nanti kalau saya tidak kasih efek jerah, itu akan berpengaruh ke teman-teman mereka. Jadi yang itu bayang 5 orang itu bayang Abi Mason aman-aman baik disuruh diam di kelas, sedangkan kita disuruh ke lapangan. Takutnya permasalahan seperti itu. Nah, setelah diselidiki sama wali kelasnya itu memang dari kelima itu tuh memang mereka sangat takut dengan pelajaran saya, Pak. Takutnya kenapa?
takut kalau Abi Mason itu menyuruh mereka untuk mempraktekkan. Saya ambil contoh misalnya kan di pelajaran PJOK itu ada lompat tinggi, Pak. Sedangkan lompat tinggi itu kan bukan lompat tinggi, karena kan mengajarkan lompat tinggi itu kan memang harus lompatannya tinggi kan. Tapi ketika di tingkat SMP itu kan saya paling tingginya itu sepinggang. Menyesuaikan ya, Pak? Menyesuaikan kepada postur mereka. Tapi ketika mereka melihat saya mempraktekkan, kemudian melihat teman-teman mereka, takut yang kelima itu. Jadi untuk di satu materi saja itu, Pak. Jadi salah satu mereka ceritakan, kami tuh takut. Kayak contoh kemarin tuh kelas pelajaran lompat tinggi, takut disuruh karena pas sesudah kami mencoba sekali, dan mereka memang saat itu memang mencoba kan, sakit galau badan kami. Jadi trauma bagi mereka. Jadi trauma, nggak mau lagi mencoba. Jadi ketika pas pelajaran saya tuh mereka selalu mencari alasan dengan tidak membawa baju olahraga, dengan alasan baru dicuci belum kering seperti itu, dengan alasan tadilah disiapkan Pak itu di meja tapi tadi buru-buru lupa seperti itu kan. Sedangkan kita selalu ketemu dengan permasalahan seperti itu, risih juga kan Pak seperti itu kan. Wah, Pak, kayak tidak menghargai kita seperti itu, padahal kan kita pengen apa sih yang buat mereka, sampai saya seperti ini bilang seperti ini sama mereka, Pak. Nah, kalau kalian mau mendengarkan Abi, ya, walaupun kalian misalnya tidak terlalu menyukai pelajaran olahraga atau tidak ada hobi sedikit pun tentang olahraga, tapi setidaknya kalian harus berpikir aja, orang yang sering berolahraga aja masih sering sakit. Saya ingin membuka mindset pemikiran mereka kan, apalagi orang yang tidak sama sekali mau olahraga. Nah, kalian pilih itu mereka, tapi tetap terus Pak, dan itu terjadi sampai mereka kelas 9. Sampai ada orang tua dari salah satu mereka itu waktu itu nemuin saya, minta izin yang namanya Inaya namanya. Inaya itu minta tolong nanti kalau Inaya pas pelajaran PJOK itu minta tolong nggak usah terlalu diporsir katanya, karena dia itu apa tuh sakit yang tulang itu Pak, penggongan tulang belakang kayak gitu Pak. Nah jadi tapi kalau saya orang tuanya yang sudah langsung bilang seperti itu kan kita percaya kan Pak ya. Itu masalah juga saya kok ada juga. Padahal kan kawan-kawan itu sering bilang, ayo lemah kalau pelajaran video kan, memang dituntutnya anak-anak. Nah, mereka tidak tahu bahwasanya saya itu kalau mengajar di IT kemarin itu ada permasalahan yang saya temuin seperti itu kan Pak Ardi. Pak Mei, untuk beberapa siswa tadi, perlakuan Pak Mei gimana sampai kelas 9? Apakah tetap diperlakukan beda dengan materi yang mungkin lebih ringan atau gimana? Makanya saya bilang tadi kan Pak Ardi ya, saya kan tidak mungkin menyamakan dengan teman-teman mereka memang yang suka dengan pembelajaran saya kan PJOK. Nah, tapi tetap saya memberikan mereka bentuk kayak tugas kayak gitu kan, minimal. Contoh misalnya kalau jantan mereka lagi tidak membawa itu, memang saya tidak suruh mereka untuk praktek, tapi memperhatikan seperti itu, memperhatikan dan mencatat seperti itu kan ketika itu kan. Jadi istilahnya mereka tetap mendapat tugas juga dari saya seperti itu kan. Itu dari kelima itu kan kadang ada yang takut sama bola kayak gitu kan. Ketika saya mau mengajarinnya sifatnya boleh dikatakan agak ekstrim dikit kayak roll depan, roll belakang seperti yang risih mereka itu kan. Kadang boleh nggak ke UKS seperti itu kan. Nah, tapi tetap saya